Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturrahim serta para siswa SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merenungi firman-firman-Nya di dalam ayat-ayat hukum, dan dalam kesempatan ini masih kita berbicara tentang rukun-rukun salat ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon, ghurur, fakhur dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulliyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan kita terakhir menjelaskan tentang rukun salat, yaitu ruku' dan sujud. Terakhir kita bahas tentang sujud. Sujud ini adalah merupakan salah satu rukun salat yang sangat penting, yang dimana ketika kita sujud, kata Rasulullah, itu adalah kondisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seseorang dari Tuhannya, yaitu ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia sujud, dia merendahkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala paling benci kepada orang yang sombong. Ya. Biar salat kita, ya, misalnya salatnya banyak, bagus salatnya, sampai jidatnya hitam, tapi dia sombong, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci orang-orang yang menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal, yang angkuh, menyombongkan diri dengan gayanya. Fakhur, lagi membanggakan diri. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana ya arti sombong, yaitu bagaimana sombong adalah merasa dirinya hebat, merasa angkuh, merasa tinggi, ya, dan merendahkan orang. Juga sombong adalah orang yang sombong adalah orang yang enggak mau menerima kebenaran. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW mendefinisikan arti sombong. Ya. Orang pakai pakaian bagus, pakai sepatu bagus, celana bagus, pakai jas, belum tentu dia sombong. Dia pakai pakaian, dia mau punya mobil bagus, belum tentu dia sombong. Ya, sahabat bertanya seperti itu. Kita kan suka ya Rasulullah berpakaian bagus, baju bagus, berkendaraan bagus. Rasulullah bilang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka kepada keindahan. Ya, Allah suka kepada keindahan. Yang dimaksud sombong adalah al-kibru batarul haqq, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong adalah menolak. Kalau kita menolak kebenaran, ada orang ya menegur kita, menunjukkan kita sesuatu yang benar ketika kita salah. Kamu ini siapa? Ya, kamu kan anak muda lulus dari SMP IT misalnya. Itu menghinakan namanya, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi itu adalah ciri daripada kesombongan. Ya, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menghinakan orang, ya, menganggap remeh, ya. Sering ya orang di antara teman, jangan ketika dia punya misalnya kekurangan, dia punya aib, dihinakan, dibully. Ini bukan dari ciri orang-orang yang setiap saat ya, sujud merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku kita sujud kepada Allah, ini adalah perilaku yang sangat mulia. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, rendah hati, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat nanti derajatnya. Ya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang menyombongkan diri, merasa dirinya paling hebat, paling tinggi, Allah akan rendahkan dia. Ya, ini makna dari salat begitu penting. Makna sujud. Arti ketika sujud, anggota yang paling hebat, yang paling mulia yaitu kepala kita. Ya, di sini ada otak. Di mana orang kalau otaknya miring, ya, gila, kan ini nggak dihargain. Ya. Ini sangat penting ini kepala adanya orang, makanya Allah taruh otak ada di kepala, di tempat yang paling tinggi. Ini ketika sujud, ketika kata salat kita taruh di tempat yang paling rendah. Ini menunjukkan sebagai pendidikan bagi kita agar supaya kita jangan menyombongkan diri. Salat ketika diawali dengan kata Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang layak diagungkan. Kita semuanya ada kecil. Oleh karena itu juga ketika kita sujud, kita ini adalah merupakan implementasi sebagai aplikasi dari pernyataan kita Allahu Akbar. Oleh karena itu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi juga, ya, ketika kita sujud tadi adalah kondisi kita terdekat dengan Allah. Oleh karena itu juga ya, Rasulullah perintahkan kalau kalian mau memohon kepada Allah, meminta, silahkan meminta pada waktu sujud. Ya, tapi kalau lagi sholat jamaah, kadang-kadang ya nggak keburu seperti itu, bacaan yang sunnah itu belum selesai terkadang ya. Tapi kalau kita lagi sholat ya, sholat sunnah sendiri, sholat tahajud, kita punya hajat, kita punya keluhan, kita punya kesusahan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Ini adalah
sesuai dengan keterangan Nabi, ya. Ketika ruku dan sujud itu adalah tempatnya kita bertasbih, ya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau baca Quran nggak disunnahkan, ya, dalam ketika kita sujud, kecuali ayat Quran yang berisinya doa, gitu ya, kan permohonan seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya doa, ya. Itu maksudnya berdoa. Nah, ini salah satu rukun yang sangat penting ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam akhir surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Dalam akhir surah Al-Alaq juga wasjud waqtarib, sujudlah kamu waqtarib, dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Ini biasanya juga, ya, bukan saja di waktu sholat. Kadang-kadang orang sujud ketika baca Quran, masuk di perintah ayat yang perintah bersujud, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau baca Quran gitu, kalau ada ayat yang memerintahkan bertasbih, Rasulullah berhenti sebentar, Rasulullah bertasbih. Ya, ketika ada ayat suruh sujud, Rasulullah sujud. Ya, seperti itu. Nah, ini ada sujud tilawah. Nanti tanya Ustadz Angga, ya, surat apa aja. Dia biasanya di Al-Quran, ya, ada tandanya, ya. Itu perintah sujud ketika kita baca Al-Quran. Kemudian, ya, kewajiban yang berikutnya adalah, atau rukun yang berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan ini diimplementasikan di dalam sholat kita adalah, ya, tasyahud. Tasyahud artinya kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering suka ada yang bertanya, ya, kalau orang yang dari asalnya Kristen masuk Islam kan dia bersyahadat. Nah, kita sejak lahir kan sudah ayah ibu kita seorang muslim. Apakah kita perlu bersyahadat lagi? Enggak perlu, kan kita setiap sholat kita bersyahadat. Setiap sholat kita bersyahadat. Apalagi kita ini dilahirkan, setiap manusia dilahirkan sudah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, ya, Al-A'raf ayat 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah, ya, atau sebutkanlah tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Adam, min zuhurihim, dari tulang punggung mereka, dzurriyyatahum, yaitu cikal bakal anak keturunannya. Semua anak keturunan Nabi Adam dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim. Allah persaksikan mereka, ya, atas diri mereka sendiri, yaitu alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jadi diperintahkan semua anak cucu Adam, ya, sebelum dilahirkan mereka itu sudah, ya, bersaksi kepada Allah. Qalu syahidna, mereka mengatakan kami bersaksi. Jadi bersaksi bahwasanya Allah ini Tuhan kami. Inilah sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, bersih. Ya, artinya dalam keadaan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Karena di alam arwah mereka sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika dia memang semua kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia. Asalnya dia suci. Kalau dia hidup di lingkungan orang tua yang muslim, ayah ibunya muslim, ayah ibunya beriman, dia terus dalam keadaan imannya terpelihara.
Tapi kadang-kadang ada seorang yang lahir dari ayah ibu yang Nasrani, lahir dari oleh ayah ibu yang Yahudi, lahir dari ayah ibu yang Majusi, atau lahir dari ayah ibu yang ateis, yang nggak kenal Tuhan, yang nggak percaya pada Tuhan. Maka anak inilah kemudian dijadikan Nasrani oleh kedua orang tuanya, dijadikan Yahudi atau dijadikan Majusi atau dijadikan ateis. Ya. Nah itu akhirnya ketika nanti dia jadi Yahudi, ketika mau masuk Islam, nah itulah diperintahkan bersyahadat. Tapi bagi mereka yang dari kecil sudah Muslim, tidak perlu lagi, ya. Apalagi setiap hari, yaitu ketika sholat dia bertasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diawali dengan penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini menunjukkan kenapa rukun salat sebagai tiang agama. Karena kenapa salat sebagai tiang agama? Karena di dalam salat ini terangkum semua rukun Islam. Di situ ada syahadat, ya. Di situ ada ada puasa, ya. Makna puasa, ya. Puasa kan arti menahan diri dari makan dan minum, dan juga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika kita takbiratul ihram, nah, kita mengharamkan diri dari makan, minum, bahkan dari berbicara. Itu sama seperti, ya, gambaran orang yang berpuasa. Ya, kemudian haji, bagaimana haji? Ya, haji kan menuju ke Baitullah. Nah, ketika kita sholat, kita diperintahkan menghadapnya kiblat. Ya, itu adalah menggambarkan kita bagaimana amaliyah, salah satu amaliyah haji di sana. Ya. Kalau zakat ya dalam membersihkan hati kita, dan kalau infaknya yaitu ketika nanti di luar sholat, ya, di luar sholat. Oleh karena itu selalu perintah sholat dengan zakat itu menjadi satu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban di dalam rukun sholat adalah berselawat kepada Nabi. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam tasyahud ini kan, setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada kita berselawat kepada Nabi. Ini dasarnya mana? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, lihat perintah ini unik. Perintah berselawat kepada Nabi ini langsung dicontohkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kewajiban yang lain. Kewajiban sholat, Allah nggak contohin sholat. Kewajiban puasa, Allah nggak contohin kita Allah berpuasa dulu, enggak. Tapi kewajiban berselawat ini Allah contohkan, yaitu dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya, Allah berselawat. Maksudnya Allah berselawat apa ini? Artinya Allah memberikan pengakuan kepada Nabi. Allah memberikan penghargaan kepada Nabi. Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Maknanya Allah bersalawat kepada Nabi. Dan salawat para malaikat yaitu memohonkan ampun, al-istighfar, memohonkan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi, Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam sejahtera kepadanya. Ini selawat kita arti kita mohonkan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah enggak cukup salawatnya Allah dan Rasulnya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita diperintahkan juga untuk bersalawat kepada Nabi? Sebenarnya udah cukup. Rasulullah itu mendapat selawat dari Allah, ya udah selesai. Apalagi selawat dari para malaikat. Nah, apa gunanya, apa tujuannya kita ini diperintahkan juga untuk salawat? Tujuannya adalah kebaikan untuk diri kita. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bilang saja sekali nih, salawat yang paling pendek, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, 1 kali Allah memberikan salawatnya kepada kita, rahmatnya kepada kita 10 kali. Jadi makin banyak kita salawat, ya, makin banyak ya salawat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Cara salawatnya seperti apa? Ya, ini diterangkan oleh Nabi. Ya, sahabat Nabi ketika turun ayat ini, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu 'alaik. Ya Rasulullah, kami udah tahu bagaimana cara memberi salam kepada kamu. Ya, sering memberi salam kan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana cara berselawat kepada Nabi? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, ya, Allah itu salat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam salat. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Ada yang dipenggal, ya, di tengahnya innaka Hamidum Majid 2 kali. Ya, ada 2 riwayat. Silahkan baca yang mana saja, nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi selawat inilah yang ketika kita sholat kita baca. Jadi amaliyah kita minimal setiap muslim yang melaksanakan sholat wajib saja minimal dia 5 kali dia, bukan 5 kali, bahkan subuh 1 sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, ya, 9 kali dia mengucapkan salawat. Tapi ini salawat adalah ibadah yang sangat ringan. Sampai ada dalam satu riwayat disebutkan ini kalau kita lagi sambil jalan, sambil apa aja saja bersalawat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita baca salawat. Ya, ini adalah sebenarnya salawat ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hubungan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, padahal ini nanti kebaikannya buat kita juga. Tapi bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah, kita banyak bersalawat kepadanya. Ya, jadi jangan anggap remeh ini, oh sholat kita udah hebat. Tapi kita sama sekali nggak mau ya, dekat dengan Rasulullah dengan bersalawat kepadanya. Perbanyak salawat. Ya, di luar sholat, ya, di luar sholat kita jalan Allahumma sholli. Paling pendeknya kalau nggak baca salat Ibrahimiyah, baca salat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, seperti itu. Ya, betapa mudahnya mengucapkan itu, ya. Sama seperti kita bertasbih mudah. Ya. Kemudian sering ada yang perbedaan baca, ya. Ada yang baca pakai sayyidina. Ya, apa boleh seperti itu? Oh, katanya ada riwayat hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi shalah.
Jangan kamu memanggil aku sayyid di dalam salat. Ini hadis palsu. Ya. Ini hadis palsu, secara bahasa saja itu bukan bahasa Arab. Enggak ada ya wazan dari kata sayyid itu fi'il madhinya sayyada yusayyidu, tidak ada. Adanya adalah sawwada yusawwidu, masdar sayyid. Ya. La tusayyidu ini enggak ada. Ya. Kalau la tusawwidu nih, kalau ngomongnya begitu, ya itu baru benar. Ini hadisnya la tusayyidu nih, jangan panggil aku sayyid. Itu adalah hadis palsu. Masa sih Rasulullah enggak ngerti bahasa Arab? Ya, seperti itu. Ini adalah omongan orang-orang yang ingin, katanya mengucapkan sayyid kepada Rasulullah sebagai bid'ah. Ya, kalau bid'ah itu kalau enggak ada aturannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anak Nabi Allah Zakaria, yaitu Nabi Allah Yahya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai apa? Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah sebut Nabi Yahya dan sebut sayyid. Ya, Nabi Yahya sayyid. Mana lebih mulia Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dengan nabi yang lain? Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu dari anak-anak Adam, wala fakhar. Aku ucapan ini bukan aku membanggakan diri, bukan. Tapi ini kenyataan. Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabatnya, Sa'ad ibn Mu'adz, Sayyidul Aus atau Sayyidul Khazraj, lupa. Ya, ketika datang dalam peperangan, setelah peperangan Bani Quraidah, ya, beliau datang sebagai pemimpin Ansar yang masih dalam keadaan terluka. Datang masuk ke masjid, Rasulullah bilang kepada orang-orang Ansar, qumu li sayyidikum, bangunlah kalian, hormati ya tuan kalian, artinya pemimpin kalian tersebut. Nah, ini artinya bagaimana penghormatan, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang dituakan, atau menghormati guru. Menghormati itu adalah merupakan akhlak yang diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar, yang lebih tua, ya seperti itu. Dan juga Rasulullah menyebut Sayyidina Hasan ketika merangkak. Rasulullah sedang khutbah, kemudian dipangku Sayyidina Hasan. Di dalam pangkuannya dikatakan, ibna bni hadza sayyidun, anakku ini, cucunya padahal Rasulullah bilang anakku ini adalah seorang sayyid, seorang sayyid. Wala'allallahu ayyuslaha bihi bainal fi'ataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah nanti akan mempersatukan di antara kaum muslimin yang bertikai nanti ketika beliau besar. Ini ucapan Rasul terjadi ya. Nah, ini adalah artinya ucapan sayyid ya, kepada orang lain Rasulullah perintahkan, Rasulullah contohkan. Lalu kenapa Rasulullah kok mengatakannya? Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Enggak mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa saya Rasulullah menyombongkan dirinya dengan ya Allah berselawatlah kepada tuanku Nabi Muhammad. Enggak begitu. Rasulullah kalau memanggil dirinya ana Abdullah, aku adalah hamba Allah wa rasuluh. Tapi kalau orang lain kalau memanggil Rasulullah jangan manggil namanya. Kan Allah Subhanahu wa taala larang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil sebutan Rasul di antara kalian seperti kalian manggil
teman kalian. Muhammad. Ada seorang kadang-kadang penceramah, dia seorang doktor, profesor doktor, ketika MC menyebut gelarnya yang nggak disebut, dia marah. Oh, saya ini profesor, cuman MC bilang ya sekarang yang akan memberikan sambutan Bapak Doktor Fulan SH misalnya. Oh, saya profesor. Suruh tambahin lagi, kurang dia nyebutnya. Tapi ketika dia ceramah, ketika memanggil nama Rasulullah, dipanggil Muhammad berkata. Oh, Muhammad mengatakan, nama Rasulullah dipanggil namanya doang. Padahal dilarang dalam Al-Quran. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasulullah seperti kalian memanggil teman kalian. Mat gitu misalnya ya. Enggak begitu, dilarang itu, enggak ada adab gitu dengan Rasulullah. Sedangkan Allah saja memberikan contoh kepada kita. Allah enggak pernah manggil nama Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad. Cari dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam, Allah katakan ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Adam disebut namanya. Langsung ya Adam. Ya Nuh bisalamin minna. Wahai Nuh, turunlah kamu dari kapal ya, dengan keselamatan dari kami. Ya Ibrahim, ya Musa, ya, wa ma tilka ya biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kamu, wahai Musa? Disebut namanya langsung. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah peganglah kitab ini dengan teguh. Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nabi Isa pun dipanggil oleh Allah ya Isa, wahai Isa. Tapi Nabi Muhammad pernah ada ya Muhammad dalam Al-Quran? Enggak ada. Ya ayyuhar rasul, panggil dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Selalu disebut dengan gelarnya. Ya, ketika memanggil. Tapi ketika kalau bukan memanggil, ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Tapi tetap ada ya, sebutan gelarnya seperti itu. Inilah adab yang Allah sendiri contohkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita beradab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kesimpulannya jadinya ketika ada orang yang bertasyahudnya dibilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya itu sah, itu benar. Oh enggak, kalau Anda enggak mau pakai sayyidina ketika tasyahud silahkan saja ya. Tapi ini adalah ketika kita menyebut sayyidina, ini adalah ta'adduban, karena kita beradab, kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya ya ini saja. Jadi kemudian diakhiri ya, salat adalah dengan salam. Ya, salam atau yang mengucapkan salam ketika nengok ke kanan, kita memberikan salam assalamualaikum warahmatullah, dan juga ke kiri. Ini adalah menunjukkan bagaimana orang yang sholat itu nantinya terdidik jiwanya untuk senantiasa memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada lingkungannya. Ya, ini saja mungkin. Ada yang mau bertanya? Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kita kan salat sujudnya ngarah ke Ka'bah ya. Nah, apakah kita nyembah Ka'bah atau apakah Allah di Ka'bah, bagaimana tadi? Ya, pertanyaan bagus ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salat ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. Kita menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Di mana di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ketika kita di masjid, salatnya di Masjidil Haram, kita menghadapnya ke Ka'bah. Apakah Allah ada di Ka'bah? Bukan. Allah adalah zat yang tidak
tidak dilingkupi oleh waktu dan tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat di Ka'bah itu seperti makhluk dong. Kan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, ya. Kenapa kita harus menyembah Ka'bah, kita salat menghadap Ka'bah? Bukan kita menyembah Ka'bah. Kita salat menghadap Ka'bah karena ada perintah Allah. Ya, kita menyembah Allah, ya. Sebenarnya menghadap kemana saja bisa menyembah Allah, tapi enggak, karena Allah perintahkan ketika kamu salat hendaklah menghadap. Ketika kamu menyembah Aku hendaklah kamu menghadap ke Ka'bah. Maka ini berarti kita mematuhi perintah Allah. Kita menyembah Allah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita mematuhi Allah atas segala perintah-perintah. Itu karena kita diperintahkan oleh Allah. Ya, bukan berarti Ka'bah itu sebagai tempatnya Allah di sana. Lalu bagaimana Ustaz? Kan ada Ka'bah disebut Baitullah, ya, artinya rumah Allah. Ini kata bait di sini, ya, ada secara para ahli tafsir menyebutkan ini, para ulama memahaminya ini adalah idhafah tasyrifiyah. Baitullah, kenapa dinisbatkan rumah ini yang hanya kotak begitu saja disebutkan rumah Allah ini tasyrifan lidzalikal makan, sebagai penghormatan. Ya, sebagai penghormatan, ya, Allah sebutkan di situ nama Allah di sana, ya, seperti itu. Jadi bukan itu rumahnya Allah tinggal di sana. Kan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan ruang dan waktu, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkupi, ya, oleh ruang dan waktu, seperti itu. Allah alam, ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami gitu. Ada lagi yang masih kurang? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan Nabi Muhammad kan spesial itu ya, Bagaimana? kan Nabi Muhammad kan sangat spesial ya. Nah, apakah dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad? Apa gimana? Ya, Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan ini bukan hanya mulia secara arti diciptakan seperti itu. Enggak, Rasulullah ada usahanya, ada mujahadahnya, perjuangannya. Coba, apakah Rasulullah mulia begitu saja? Enggak. Tapi Rasulullah mulia, ya, juga dengan memang perilakunya, akhlaknya menjadi mulia. Ya, Allah itu kata itu apa? Itu hadis riwayatnya, hadis apa? Laulaka lama khalaqtul aflaka, kata, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan alam semesta. Enggak, ya. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dengan sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, dan di antara makhluk, ya, yang diciptakan itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad mulia bukan hanya juga, ya, tanpa usaha seperti itu, tapi Rasulullah mulia dari sejak kecil sudah berakhlak mulia, enggak mau menyembah berhala, enggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, enggak mau minum khamar, enggak mau berzina dan sebagainya, itu dihindari. Enggak mau berkata-kata yang buruk, ya, menyakiti orang, enggak pernah seperti itu. Nah, ini kemudian inilah manusia yang unggul, manusia berkarakter mulia. Nah, inilah manusia yang dipilih oleh Allah kemudian menjadi pengemban risalah yang begitu besar, risalah al-amin. Ya, betul, nanya.
Nggak nyala. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz tadi berkata kalau Allah itu menyukai keindahan. Keindahan seperti apa yang disukai oleh Allah? Ya, keindahan ya, baca macam keindahan ya. Keindahan misalnya dalam kita berpakaian, cuman nggak boleh kita berpakaian dengan keindahan. Misalnya, oh kita laki-laki serupa dengan perempuan ya, itu ada larangannya. Ya. Tapi kita berpakai pakaian indah, pakaian rapi, pakaian bersih, itu disukai. Ya. Keindahan-keindahan ya dari misalnya melakukan sesuatu yang indah-indah itu karya-karya seni itu juga keindahan. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah ya Rasulullah, siapa yang berani mengharamkan at-thayyibat, zinatallah, hiasan-hiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya, wat-thayyibati allati akhrajahu li'ibadihi, dan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah ciptakan, sudah keluarkan untuk hamba-hambanya. Qul huya lil ladzina amanu, ketahuilah itu adalah keindahan itu semuanya milik orang-orang yang beriman, ya, khalisatan yaumal qiyamah, ya, itu nanti di akhirat mereka milik mereka semua. Tapi kalau di dunia ya juga orang kafir juga kadang-kadang memiliki keindahan dan sebagainya. Jadi keindahan dalam berbagai hal, ya, berpakaian, berperilaku, ya, misalnya termasuk dari keindahan sebenarnya kita melantunkan sesuatu, ya, secara indah. Mungkin ketika kita ngaji Rasulullah bilang apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara indah kalian, seperti itu. Itu juga bagian keindahan, ya. Ya. Sebagian orang mengharamkan kata musik gitu. Enggak, itu musik bagian keindahan. Kecuali kalau musiknya yang syairnya mengajak orang kepada kemaksiatan, atau ketika diselenggarakannya itu campur baur laki perempuan dengan pakaian yang terbuka dan sebagainya, itu yang jadi haram. Ketika musik itu mengajak kebaikan, berisi syair-syair yang membangkitkan semangat, itu zina tadi, ya. Jadi suka orang sembarang-barangan gitu mengharamkan sesuatu padahal di Al-Qur'an tidak diharamkan, ya. Wallahu a'lam. Jadi berbagai keindahan. Anda saya ini aja suruh ya, nanti mungkin masih ada. Betul. Ya, kalau kebelet ya kita buang dulu hajat, kemudian selesai wudu, balik lagi ke masjid, ya. Walaupun ya, ketinggalan 1 rakaat, tetap sholat. Ya, kalau ketinggalan 1 rakaat, ya tambahin 1 rakaat lagi. Ya. Tapi kalau ketinggalan tinggal udah sujud, udah tahiyat, nggak apa-apa ikut, ya. Tapi kemudian ya itu juga sudah dapat, misalnya dia dapat jamaah, ya. Kecuali kalau nggak ada ya nggak keburu akhirnya sholat imam sudah selesai ya sholat zuhur, ya, sholat zuhur, seperti itu, ya. Ya ini aja mungkin, ya. Masih ada satu lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin", yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum. Sedangkan kata dari ghayyaru yang artinya perubahan. Di kata bahasa Arab yang lain aslaha yuslihu, artinya perubahan. Apa perbedaannya? Ghayyara yughayyiru sebenarnya artinya ghayyara itu merubah dari yang baik kepada yang buruk. Berubah, ya. Ini sering dalam bahasa Arab, hadzal walad taghayyar. Ini orang anak udah berubah nih. Maksudnya asalnya dulu baik, sekarang jadi nakal gitu. Taghayyar artinya berubah, itu artinya menjadi buruk.
Nah, alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan segala kebaikannya, teraturnya, keseimbangannya, ekosistemnya. Nah, kemudian kok jadi rusak? Allah enggak merusak. Innallaha la yughayyiru. Allah tidak merubah menjadi rusak gitu. Ghayyara yughayyiru makna sebenarnya seperti itu. Allah tidak merubah alam ini menjadi rusak hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka lah manusia yang merubah oleh diri mereka sendiri. Seperti itu. Jadi ghayyara artinya merubah dari sesuatu yang baik menjadi buruk. Allah enggak, Allah Subhanahu ciptaan segala sesuatunya baik. Dalam diri kita juga sehat, Allah sudah ciptakan bagaimana jantungnya sehat. Kadang-kadang dia makannya kagak benar, ya, minum-minum alkohol akhirnya kena jantung. Itu kan merusak dari baik menjadi buruk. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ilahuna ya, kita tutup kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.